Tarik dikit aja. BYD keren banget, elegan banget. Salah satu hal unik yang ditawarkan oleh BYD yaitu layarnya. Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan pada video kali ini gue sudah berada di event launching dari BYD di Indonesia. Bertepatan pada tanggal 18 Januari 2024. Akhirnya BYD resmi masuk ke Indonesia nih Sobat Setir. Dan langsung aja nih di samping gua udah ada BYD Atto 3 yang masih ke cover. Nah kita tungguin aja, kita ikutin terus launchingnya. Dan apa aja spesifikasinya gue bakal ulas di video ini. Makanya pantengin terus, let's go. Oke Sobat Setir, luar biasa launchingnya, mewah sekali. Dan ini sekarang gue udah ada bersama dengan si BYD Atto 3 nih Sobat Setir. Nah kalau Sobat Setir semua mau lihat video kami mereview Dolphin, itu juga kami sudah pernah review, ada di Japan Mobility Show, linknya ada di sini. Dan juga tentunya pas kemarin kami dapat kesempatan eksklusif untuk cobain langsung di negara asalnya di Tiongkok Sobat Setir. Linknya juga gue taruh di atas sini. Oke, sekarang kita ulas aja gimana spesifikasi BYD Atto 3 yang masuk ke Indonesia. Let's go! Yang pertama kita mulai dulu dari eksteriornya nih. Bahasa desainnya dia pakai Dragon Face 3.0 dari BYD, dimana ini dia clean look, jadi simple aja, dia nggak kelihatan ada bolong-bolongnya karena ini sekali lagi sebuah elektrik ya. Dan lampunya dia udah full LED, 2 buah proyektor. Terus juga di bagian sini dia bempernya materialnya bisa dibilang cukup mewah karena dia pakai aksen-aksen yang warnanya itu glossy gitu, bukan yang doff. Nah sensor parkir juga lengkap di bagian depan sini. Ada kamera juga karena dia udah dilengkapi sama kamera 360 nih Sobat Setir. Di sini logonya BYD. Kita lihat ke bagian samping. Nah, kalau dari samping kita bisa lihat kalau dia memiliki dimensi yang sebenarnya ini ya compact SUV ya Sobat Setir. Jadi dia masuk di kelasnya yang kemarin juga baru launching, ada ZSEV, itu masuk di kelas ini. Dan bisa dibilang ini adalah kelas yang akan di masa depan nih, mungkin nanti prediksinya bakal paling laris di Indonesia. Itu adalah si Atto 3 dari BYD. Oke, dia pakai velg yang desainnya ini emang nggak begitu kelihatan kayak mobil listrik, nggak terlalu tertutup banget, tapi emang udah ada aksen-aksennya. Dia ukurannya untuk bannya di 235 50 R18 nih dari Continental Sobat Setir gitu. Oke. Terus juga kalau kita lihat di sini ada juga untuk roof railnya, ini asli ya, jadi bisa dipakai beneran. Dan nih dia nih, karena BYD itu pakai bahasa desainnya ada yang dari laut ya, ocean. Jadi di sini kayak ada sisik-sisik ikannya gitu. Unik sekali. Nah, kita lihat lagi bagian belakangnya. Nah, bagian belakang ini Sobat Setir, lumayan ada yang bikin gua langsung keinget kok beda nih. Nah, jadi kemarin gua pas ke pabriknya langsung di Tiongkok, itu ngeliat kalau Atto 3 di sini tulisannya Build Your Dreams. Itu kepanjangannya dari si BYD sendiri. Tapi untuk pasar Indonesia, langsung nih original dari pabrik, langsung dibikin lebih kompak BYD. Jadi nggak perlu protes ya, waduh kepanjangan emblemnya, ini langsung BYD gitu. Ini yang membedakan untuk pasar Indonesia nih Sobat Setir. Oke, di bagian belakangnya ada shark fin antena, ada spoiler dan high mount stop lamp juga udah LED. Ini ada rear defogger, rear wipernya udah seamless jadi rapih ya. Serta ini, wah lampunya BYD itu keren-keren Sobat Setir. Termasuk si Atto 3 ini, dia udah full LED dan juga keren nyalahnya kalau malam. Serta kalau kita lihat lagi di sini ada tulisan EV, Electric Vehicle, serta BYD Atto 3 di sebelah sini logonya. Berbeda kalau yang untuk lokal marketnya, dia di sini tulisannya pakai tulisan Mandarin ya. Kalau ini BYD Atto 3, ini artinya yang untuk diekspor gitu Sobat Setir. Bagian bempernya sama kayak bagian depan, ada sensor parkirnya juga, ada juga ini kamera 360-nya, dan juga materialnya dia pakai material yang glossy nih Sobat Setir, jadi kelihatan lebih mewah. Nah, untuk pembukaan bagasinya di sini dia udah electric power tailgate Sobat Setir. Gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Sobat Setir, mending kita langsung jajal aja gimana rasa driving experience dari si BYD Atto 3 satu ini. Let's go. Oke Sobat Setir, sebelum gua masuk ke dalam, gua mau kasih lihat ke kalian ini kuncinya. Jadi dia ada keyless seperti ini, praktis, tinggal kantongin aja. Terus juga dia bisa lock, unlock, buka bagasi karena udah power tailgate, serta bisa hidupin mobil dari jarak jauh juga nih Sobat Setir. Jadi praktis ya buat dinginin dalam kabin. Nah, dia juga ada keycard kayak gini nih Sobat Setir. BYD keren banget, elegan banget bentuknya. Dan ini fungsinya sama kayak si kunci. Jadi kalau kuncinya gua titipin ke videographer agak jauh, gue bisa buka mobil,
pakai ini, kebuka mobilnya, terus bisa hidupin mobil juga. Jadi bisa jalan pakai si kartunya doang Sobat Setir. Kita hidupin aja, taruh sini, hidupin. Tara, mobilnya hidup dan bisa jalan juga tentunya. Keren ya? Gokil. Yuk, langsung kita lihat dalamnya. Bagian interiornya, ini gue bisa bilang jadi salah satu mobil listrik yang ada di Indonesia dengan bentuk interior atau desain interior yang paling unik nih Sobat Setir. Dimana banyak yang terinspirasi dari otot manusia ataupun ya peralatan gym kurang lebih ya Sobat Setir. Jadi seperti di tengah sini, ini katanya mirip sama treadmill. Terus di sini AC-nya ya, baik yang tengah atau kiri kanannya dia terinspirasi dari dumbbell ataupun barbell. Terus juga ini adalah guratan-guratan dari otot manusia gitu Sobat Setir. Unik ya. Nah, terus juga perpaduan warnanya cukup unik di mobil ini, di mana dia ada 3 perpaduan warna seperti yang di dashboard. Ini atasnya warna biru, terus turun ke bawah ini warna beige. Terus juga di sini stitching-stitchingnya warna merah, sama seperti pada bagian joknya juga nih Sobat Setir. Nah, by the way, joknya ini juga pakai leather tapi yang ramah lingkungan. Jadi bukan pakai kulit beneran Sobat Setir gitu. Dia juga setirnya unik banget nih. Kalau gue bilang sih ini nih, kayak di sini, ini kayak buntutnya lumba-lumba. Ini juga gitu Sobat Setir. Kayak buntutnya lumba-lumba. Jadi emang terinspirasi juga dari ocean ya, itu laut gitu Sobat Setir. Dan mobil ini juga memiliki fitur di mana dia tawarkan panoramic sunroof yang gede banget ini ukurannya. Gokil. Tuh, jadi gede banget dan gue bilang sih ini sangat apa ya, bisa dibilang satu-satunya ya di kelasnya yang udah menawarkan panoramic sunroof sebesar ini gitu loh. Keren banget. Nah, layarnya Sobat Setir ini juga yang menjadi salah satu hal unik yang ditawarkan oleh BYD, yaitu layarnya yang ukurannya 12 inci ini bisa berputar vertikal ataupun horizontal. Jadi menyesuaikan saja sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita mau nonton TikTok misalkan, karena ini base-nya juga udah Android ya Sobat Setir. Jadi kalau TikTok kita vertikal lebih enak nontonnya. Dia juga bisa nonton TikTok gitu. Keren ya? Unik sekali nih Sobat Setir. Pengaturan AC juga semua udah di sini. Pengaturan AC-nya lengkap, arah semburnya tuh lengkap di sini dan dual zone juga Sobat Setir. Jadi emang keren banget. Nah, lanjut di sini ada layar ini yang untuk cluster instrumennya dia di 5 inci dan dia juga floating gitu ya. Jadi emang terfokus Sobat Setir dan ini juga udah digital. Lengkap semua informasi ada di sini. Dan kalau kita lihat juga, nah di setirnya nih ada ADAS-nya. Nah, terus juga ini ada audio steering switch untuk pengaturan ini. Di sini juga banyak tombol-tombol seperti untuk auto hold, electric parking brake. Terus ada AC juga di sini, ada shortcut-nya, parking, hazard, volume di sini juga ada. Nah, tuasnya nih Sobat Setir untuk si persneling-nya. Jadi dia uniknya kayak gitu ya. Kayak muscle car gitu Sobat Setir. D ke bawah, N di tengah, R ke depan lagi gitu. P-nya dipencet di sini. Oke. Nah, di sini juga dia sebenarnya ini adalah wireless charging nih Sobat Setir. Jadi kita taruh sini dia ngecas. Gitu. Lengkap banget ya fitur-fiturnya. Dia pembukaan pintunya unik nih Sobat Setir. Jadi dia bersatu dengan si speakernya, tweeternya di sini. Pembukaannya seperti ini. Tuh unik sekali. Berbeda dari mobil-mobil lainnya. Dan di pintunya juga ada hal unik. Seperti sini ada senarnya. Senarnya beneran ada suaranya. Unik sekali. Yuk langsung kita jalan, kita lihat gimana untuk impresi berkendaranya. Let's go. Oke Sobat Setir, untuk pengaturan posisi berkendaranya dulu nih. Jadi dia udah elektris untuk si jok pengemudinya. Enak nih Sobat Setir, bisa pengaturan naik turun, maju mundur, serta untuk setirnya juga udah tilt teleskopik nih. Asik. Jadi si layar cluster instrumennya ngikut sama setirnya gitu ya. Oke Sobat Setir, ini bagian yang ketiga, itu kita ngebahas gimana driving experience-nya. Jadi mobil ini yang langsung gue rasakan adalah keheningannya ya. Karena dia merupakan mobil listrik, hening banget, kekedapan kabinnya luar biasa. Road noise-nya juga minim. Serta juga dia punya ini nih, visibilitas yang enak banget. Jadi gue ngeliat kiri kanan, depan belakang enak. Spionnya juga mantap. Serta juga dia untuk pilar A-nya lumayan minim. Dan dia juga dapat blind spot monitoring nih Sobat Setir gitu. Nah selanjutnya untuk driving experience-nya ini adalah soal tenaganya nih Sobat Setir. Jadi tenaganya dia menghasilkan tenaga hingga 201 horsepower dan torsinya di 310 Nm.
itu udah cukup banget buat mobil ini, karena akselerasinya instan ya. Sekali lagi ini mobil listrik, jadi akselerasinya instan. Tapi memang karena ini lagi di first drive-nya itu dibatasi cuma boleh 40 km/jam. Kita rasakan sedikit aja ya. Jadi dia ada mode berkendara, ada eco, normal, dan juga sport. Kita coba di sport dikit, tarik dikit aja. Langsung ngejambak nih Sobat Setir. Terus juga di sini kita bisa atur untuk regenerative brakingnya. Jadi dia ada dua, ada yang high dan juga yang standar gitu Sobat Setir. Dan memang untuk respons setirnya sendiri pun ini enteng banget ya. Jadi enak. Jadi buat gua sih mobil ini gampang banget diadaptasi nih. Buat siapapun yang nanti nyetir itu gampang untuk beradaptasi gitu Sobat Setir. Wah, ini sih rasanya halus banget, bantingannya lembut banget. Mobilnya kayak lagi ngambang. Gak sabar pengen cobain gimana untuk impresinya jarak jauhnya. Oh ya, by the way, dia juga ada dua tipe nih Sobat Setir. Ada tipe yang standard range-nya dan juga ada yang extended range, itu di 410 kilo dan juga di 480 km Sobat Setir. Jadi ini yang paling tingginya ya. Dia bisa tembus untuk range-nya hingga 480 km. Itu kurang lebih ya. Kalau tadi sih dibilang kita ke Bandung balik lagi ke Jakarta itu udah nggak jadi masalah, nggak perlu ngecas. Jadi bolak balik PP Jakarta Bandung nggak perlu ngecas gitu Sobat Setir. Nah Sobat Setir, kita sudah sampai, kita mau pulang nih ya. Parkirannya dia lagi, dan lihat kamera 360 nya hasilnya bagus banget, HD banget. Udah dapat guidance lainnya juga, jadi enak nih. Nah seperti yang tadi gue udah mention pas lagi driving, dia ada dua pilihan untuk range-nya. Tapi keduanya sama-sama memiliki untuk chargingnya ini fast charging juga nih Sobat Setir, AC DC ya. Jadi untuk yang DC-nya itu yang fast chargingnya kurang lebih dari 30% hingga 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 29 menit aja. Sedangkan kalau yang AC-nya, yang normal charge-nya ini kurang lebih di 9-10 jam. Karena kapasitas baterainya ini yang varian yang tingginya, yang extended range, itu kurang lebih di 60,48 kWh gitu Sobat Setir. Ngecasnya di bagian samping sebelah kanan mobilnya gitu. Oke. Nah lalu ada apa nih di bagian kap depannya Sobat Setir? Karena ini adalah mobil listrik, kap depannya nggak ada mesin tentunya. Dia ada motor listriknya nih, karena dia front wheel drive ya, penggerak roda depan. Motor listriknya di sini cukup rendah biar untuk center of gravity-nya juga bagus, jadi berat di bawah. Serta untuk baterainya dia ada di tengah, di bagian deck bawah. Penggunaan baterainya sudah penggunaan baterai dari Blade Battery dari BYD, yang mana udah pakai teknologi yang canggih banget. Jadi dia bisa tipis tapi bisa tetap maksimal untuk daya yang masuk, untuk kapasitasnya juga tetap besar, serta juga untuk safety-nya nih Sobat Setir. Jadi Blade Battery itu bisa sangat aman meskipun ditusuk, meskipun dilindas, itu tidak akan terjadi reaksi terbakar gitu. Jadi emang urusan safety nomor satu buat BYD gitu Sobat Setir. Oke Sobat Setir, sekian dulu untuk first impression dan juga first drive kami terhadap BYD Atto 3 nih Sobat Setir. Dimana kalau urusan warna, mobil ini colorful banget. Karena seperti yang unit kami review satu ini warnanya hijau terang. Lalu juga yang tadi kami driving itu warnanya di putih, ada warna hitam juga, ada warna abu-abu, dan juga ada warna biru. Jadi colorful banget untuk pilihan warnanya. Sedangkan untuk harganya sendiri memang saat kami membuat video ini, saat kami review itu belum keluar harganya. Tapi untuk dugaan sementara itu kurang lebih di 400 jutaan Sobat Setir. Jadi makin banyak nih kelas dari crossover EV di harga 400 jutaan. Seperti kemarin juga ada Chery Omoda E5, lalu juga ada MG yang ZS EV, setelah ini Atto 3. Jadi makin banyak banget. Ataupun Ioniq 5 juga sebenarnya masuk di kelas crossover seperti ini ya Sobat Setir. Menarik banget nih. Jadi makin banyak pilihan. Nah buat kalian pilih yang mana dan harga yang cocok buat Atto 3 ini berapa? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan.